kepentingan pengusaha atau segala macam, malah aturan itu menjadi seperti karet. Rancangan peraturan daerah tadi sudah paripurna per hari ini, sudah mulai mau running kaitan pembahasan RT/RW. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan masyarakat, sesuai dengan harapan kita semua, sehingga tidak ada kegiatan-kegiatan yang secara substansial mengganggu alam yang kita cintai. Setuju. Gitu Teteh. Jadi udah hampir rampung ya Kang ya? Baru mau mulai. Oh, baru Pansusnya baru mau mulai. Kalau dari Kang Nanang sendiri kan di Gema Jabar Hejo dulu sempat menyampaikan aspirasi ya. Yeah. Begitu banyak aspirasinya nih. Adakah pesan khusus dari rekan-rekan penggiat lingkungan sendiri untuk alam di Kabupaten Kuningan juga? Ya, pertama kami dari Gerakan Masyarakat Jawa Barat Hejo atau Gema Jabar Hejo DPD Kuningan, Kang Luki, mengucapkan selamat kepada legislatif atau DPD Kabupaten Kuningan untuk membahas terkait Raperda RT/RW ini, karena ini amanah dari PP nomor 21 tahun 2021 ya, terkait karena ada jenjangnya kan dari pusat ke provinsi, sekarang bagian dibahas di kabupaten atau kota. Sesuai aspirasi kami yang setahun yang lalu ya, kayaknya lebih ya, udah pernah ke DPRD ini menyampaikan bahwa kita sangat prihatin terhadap perubahan kondisi lingkungan saat ini, terutama dari perubahan iklim yang hari demi hari terus sangat cepat. Kita itu dulu itu menyampaikan terkait kondisi mata air yang terutama yang ada di kaki Gunung Ciremai itu sedikit demi sedikit tergerus oleh pembangunan di Kabupaten Kuningan. Kemudian kita juga konsen di daerah timur nih, ada dua gunung, kalau bukit lah, kalau di timur itu bukit. Kita itu pengen ada di wilayah timur itu ada sebuah wilayah atau sebuah area hutan yang dilindungi ada. Jadi mohon daerah tersebut itu jangan sampai tersentuh, karena terbukti saat ini waktu kekeringan panjang kemarin kan beberapa desa, bahkan sekarang BPBD lagi sibuk mendistribusikan air bersih ke beberapa desa. Salah satunya telah kami survei, dua tempat sudah kami survei kemarin, ternyata seperti di wilayah Kecamatan Cimahi, ada di Desa Cimulya itu di namanya Puncak Manik. Kita udah ke sana kemarin. Daerahnya emang hijau, cuma jenis pohonnya itu tidak mendukung. Itu di wilayah perhutani. Nah, kami itu mengamanahkan atau menitipkan pesan kepada legislator agar daerah-daerah yang sekarang kesulitan air justru seharusnya dihijaukan kembali. Dan juga yang sudah hijau seperti yang kemarin juga kami survei di daerah Karangkancana, Gunung Tilu itu masih lumayan bagus lah. Cuma jangan sampai kembali tersentuh dengan pembangunan, itu aja. Kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah, kepada penyelenggara pemerintahan bagaimana baiknya, namun agar komitmen bersama untuk melestarikan lingkungan atau alam ini tetap dijaga. Jangan sampai karena ada hal-hal kepentingan pengusaha atau segala macam, malah aturan itu menjadi seperti karet. Demikian. Jadi bergeser. Karena kami khawatir anak cucu kita nanti malah tidak mengenal mata air, jadi air mata gitu. Waduh. Terima kasih. Teh Andin, Nanang, terima kasih banyak. Ini justru yang dibutuhkan oleh kita sebagai penyelenggara pemerintahan. Ada sharing, ada masukan, ada ide yang mungkin belum terpikirkan oleh kami, ada gagasan yang baik, terlebih ini tentang alam, tentang lingkungan. Tentu itu menjadi pondasi dasar untuk kita mempertahankan keberlangsungan hidup. Jadi saya mendengar, bahkan sudah sering dan
banyak kegiatan yang dilakukan oleh Nanang dan saudara-saudara semua, terutama di Gema Jabar Hejo, tentu sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Kuningan yang kebetulan saya mewakili masyarakat yang mempercayakan jabatan ini ke saya, menyampaikan terima kasih Pak Nanang, disampaikan juga ke teman-teman Gema Jabar Hejo dan komunitas-komunitas lain yang sampai hari ini masih konsisten dengan segala keterbatasan, dengan segala kemampuan, dan dengan segala kondisi yang ada. Teman-teman masih berkomitmen untuk tetap menjaga, melestarikan lingkungan yang ada, khususnya di Kabupaten Kuningan. Tapi saya dengarkan ini bukan hanya di Kabupaten Kuningan ya Pak, tentu di kabupaten kota lain juga dilakukan hal yang sama. Nah, kebetulan hari ini kita di Kuningan akan menyelenggarakan proses soal rencana tata ruang wilayah. Tentu ini beririsan, sangat berkorelasi dengan yang disampaikan oleh Pak Nanang barusan. Insya Allah mudah-mudahan kami sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tentu akan menjalankan tugas dan kewajiban ini sebaik mungkin. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan masyarakat, sebetulnya kan harapan ini bukan hanya harapan Gema Jabar Hejo, bukan, tapi mungkin pegiat yang justru concern dan expert di wilayah ini, mungkin salah satunya adalah komunitas atau kelompok Gema Jabar Hejo, sehingga sungguh sangat mewakili semua insan utamanya yang ada di Kabupaten Kuningan. Terima kasih banyak. Nanti juga dalam keberlangsungan pansus yang akan kita selenggarakan tentu akan beririsan, berhubungan dengan saudara-saudara kita. Tidak menutup kemungkinan juga saudara-saudara pegiat lingkungan termasuk Gema Jabar dilibatkan. Mudah-mudahan bisa seperti demikian, dan menurut saya, menurut keyakinan saya harusnya demikian, sehingga kesimpulan yang nanti akan kita dapatkan dalam sebuah rule atau aturan yang ada itu betul-betul match dengan harapan dan keinginan, serta bukan hanya soal harapan dan keinginan, tapi pemenuhan kewajiban kita terhadap alam juga itu bisa terpenuhi dengan baik. Ya, Pak Nanang dan teman-teman, diikuti saja ini prosesnya. Secara regulasi pemerintahan kami mungkin sesuai dengan aturan main pemerintahan atau hukum yang berlaku di negara kita akan menjalankan itu. Tapi tentu kan mungkin ada hal-hal yang menjadi saran, masukan, ide, berujung pada sharing yang baik. Sharing itu berbicara bukan sharing dengan pengusaha, maksudnya sharing saling bertukar pikiran, bukan sharing dalam artian kita sharing dengan pengusaha mengorbankan alam, bukan itu Pak. Nah, ini juga kan menjadi bagian dari harapan kita semua. Tidak melulu soal profit, tidak melulu soal keuntungan, tapi pun harus digarisbawahi tidak mungkin juga kita anti investasi. Investasi tetap kita jalankan dengan baik, kita undang para investor sesuai dengan apa yang menjadi rencana perjalanan pemerintahan kita, tapi pun tanpa mengganggu nilai-nilai substansi atau yang ada kaitan dengan tadi disampaikan oleh Pak Nanang. Mudah-mudahan. Jadi ada keseimbangan, ada balancing antara kebijakan dengan kebutuhan, keinginan, kondisi alam. Dan sama-sama kita ketahui hari ini kan air agak kesulitan di mana? Air. Sekarang air udah jadi pangan. Betul. Udah jadi pangan. Kemarin Hari Pangan Sedunia kan temanya air adalah pangan, air adalah kehidupan. Jadi air juga sangat urgent sekali. Betul. Kalau kita sedikit berfilosofi juga Pak, dulu itu ya kalau ada mata air ya pasti ada kehidupan di sana, atau kehidupan yang mengikuti mata air yang ada. Karena kalau nggak ada air ya bagaimana kita bisa melakukan operasional kehidupan ya? Akan. Cuma agak heran juga tadi Pak Nanang menyampaikan bahwa ya kita sama-sama heran, maksudnya kenapa air ini seolah-olah tidak menjadi sekolah prioritas bagi kita. Padahal Kuningan banyak air, mata airnya ya. Kuningan kemarin banyak ya, ada 500-an. 500, terus kemarin dalam pidato Pak Acep mata air berkurang menjadi sekitar 200 atau 300-an. Berarti kan itu menjadi PR kita bersama untuk merevitalisasi mata air kan. Betul, sepakat. Kang, untuk beralih ke zona daerah bagian barat ya, yaitu Gunung Ciremai Kuningan kan terletak di kawasan Taman Nasional
ada termasuk di Taman Nasional Gunung Ciremai nih Kang. Melihat banyaknya wisata buatan di daerah pegunungan, terus ada banyak beko gitu merubah zona bentang alam yang kemarin juga sempat muncul sama rekannya Kang Deki, Deddy Mulyadi, itu bahwa Gunung Ciremai adalah aset Indonesia kan, Kuningan termasuk. Kang Deddy Mulyadi juga sangat heran dengan adanya perubahan yang begitu besar di atas atau di daerah kawasan industri yang saat ini gitu. Itu industri wisata kan, industri wisata maksudnya. Dan itu kan banyak pembangunan yang merubah bentang alam juga perlu diiniin. Nah, dari tanggapan Kang Nanang sebagai penggiat lingkungan yang dulu juga sempat melakukan tesisnya di Gunung Ciremai nih waktu masih kuliah zaman. Tesisnya Pak Nanang? Iya, di Bukan tesis, cuma penelitian saya. Tesis S2. Tidak apa-apa lah, tidak apa. Biar sampai S2 nggak apa-apa. Nah ya, penelitian di Gunung Ciremai kan dulu dari pasti ada perbandingan lah dari penelitian di Kalimantan sama di Gunung Ciremai itu seperti apa, dan sekarang itu gimana Kang pendapat Kang Nanang dengan adanya juga sekarang kan global warming ya Kang ya, di Kuningan juga sempat sampai 39 dengan adanya polusi cahaya juga di Ciremai, itu tanggapannya gimana Kang Nanang? Pertama seperti kata Dewan tadi bahwa kita bukan anti dari investasi untuk Kuningan sendiri kan sekarang lagi pesat-pesatnya untuk pembangunan wisata dan pertanian, wisata dan pertanian. Namun perlu juga tidak mengesampingkan terkait kelestarian alam. Untuk dari saya sendiri pribadi ataupun atas nama Jawa itu ya terus terang prihatin sekali atas pesatnya atau menjamurnya berdirinya tempat-tempat wisata buatan, karena ada beberapa, tidak semuanya, ada beberapa yang emang sudah menggunakan bangunan-bangunan permanen. Sebenarnya kalau di daerah yang kan itu harapannya Kuningan, harapannya wilayah 3 air dari Gunung Ciremai itu kan harapannya di Gunung Ciremai. Sebenarnya daerah tangkapan air itu sedikit demi sedikit kalau kebanyakan yang ditutup sama semen, sama bangunan-bangunan permanen tentu akan berkurang. Kata Pak Acep sendiri kan mata air di Kuningan juga semakin berkurang kemarin waktu kita bertanya. Nah, sebaiknya saya setuju malah ada sanksi, sanksi, karena terus terang ini pribadi saya bisa dikatakan pribadi saya ataupun dari remaja Jabar ini juga mensinyalir ada pelanggaran dari berdirinya tempat wisata tersebut. Kalau kita teliti tentu di daerah tersebut ada mata airnya, kemudian ada daerah resapan air. Meskipun banyak orang kita sudah berizin, kita tidak menempati daerah resapan air, namun coba teliti kembali lah, teliti kembali, dan kalau bisa yang melanggar itu segera diberikan sanksi, malah bukan ditegur, sanksi aja karena itu pelanggaran. Itu menurut kami dari penggiat lingkungan, sanksi karena semakin mudahnya mereka diberikan izin, yang lainnya juga akan ikut-ikutan. Jadi kalau ada contoh buruk kalau ada pelanggaran ya berikan sanksi, jangan ditegur, karena konsekuensi dari satu pelanggaran itu kan sanksi. Ya, jadi yang lainnya juga tidak akan ikut-ikutan. Jadi bukan paving block lagi ya, di semen bahkan di aspal ya. Aspal kan bukan, kalau paving block kan masih menyerap air kalau hujan di celah-celah. Kalau ini kan di aspal. Tapi kayaknya nggak gerak ya. Maksudnya sekarang malah kok jadi malah alasannya adalah untuk penambahan PAD ya Kang ya. Maksudnya PAD naik kan gitu. Ya maksudnya dari pemerintah sendiri kok kayaknya malah perizinan dan penegak perdanya sendiri
kok malah saling lempar. Maksudnya saling lempar tuh ketika yang penegak perdanya, oh perizinannya saya mau tanya dulu ke DPFMP, kok jadi malah beribet sendiri ya. Sedangkan kan tiap hari mereka beroperasi dan tiap hari kita merasakan panas nih Pak Dewan. Itu gimana tanggapannya? Saya tidak menutup mata. Dari berapa bulan yang lalu bisa dibuka di salah satu media, saya sudah menyampaikan kaitan dengan apa yang disampaikan Pak Nanang. Sebetulnya kami ini satu nafas, satu frekuensi pemikiran kaitan dengan ini. Beliau sudah melakukan kajian bahkan penelitian, bahkan secara detail ruang-ruang yang dipahami mungkin tidak begitu dipahami oleh halayak umum, mungkin dipahami oleh Pak Nanang dan teman-teman Jabar Hejo. Sehingga berapa bulan ke belakang ini saya sudah menyampaikan saya minta ke pemerintah daerah untuk melakukan moratorium penghentian sementara. Itu dalam rangka meminimalisir supaya tidak terjadi hal-hal yang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Nanang, hasil daripada kesimpulan urung rempuk beliau dengan pegiat-pegiat lingkungan. Tentu kan beliau beserta teman-teman pegiat lingkungan, bukan hanya mungkin Gema Jabar Hejo, dengan komunitas-komunitas yang lain, para pencinta alam yang memahami kondisi alam khususnya yang tadi dibahas di wilayah Palutungan, itu menjadi sebuah kesimpulan yang tadi disampaikan oleh Pak Nanang. Saya juga secara pribadi ikut bersedih Saya juga sampai hari ini terheran-heran kenapa usulan atau ide atau gagasan moratorium ini tiba-tiba berhenti begitu saja, tidak disambut dengan baik. Padahal saya yakin, jangan lihat hari ini 5 tahun atau 10 tahun ke depan, mari lihat lebih jauh lagi, mari tatap masa depan dalam jangka waktu tahun yang lebih panjang lagi. Sekarang saja disampaikan oleh Pak Nanang kondisinya udah begitu. Bahkan beliau sudah sedikit memberikan kepastian bahwa ini adalah sebuah pelanggaran. Walaupun saya sampai hari ini, nah makanya soal RT/RW ini akan menjadi bagian modal dasar kita dalam peraturan bahwa zona ini boleh atau tidak dan lain sebagainya. Karena saya bilang minta moratorium atau penghentian sementara sebelum tata aturannya betul-betul jelas. Jangan sampai kita bersembunyi di balik aturan yang belum ada. Ini kan katanya aturannya belum ada. Di wawancara sebelumnya saya sudah bilang sama sebetulnya, cuma diksinya mungkin agak berbeda, bahwa ini catchment area, bahwa ini adalah tempat penyimpanan, tempat menyerap, menyimpan dan mengalirkan air. Sebetulnya kan sama sebetulnya. Dulu kan masih banyak area pertanian kesemuk apa sih sekarang? Betul. Kopi juga, terus mungkin tanaman-tanaman yang lain. Saya ingat betul Kak, kenapa saya bernarasi minta moratorium. Teman-teman Gema Jabar Hejo kan sempat melakukan audiensi. Dasar inspirasi saya juga adalah masukan daripada teman-teman. Oh iya, saya coba dalami secara pribadi ya. Baru saya coba masuk giring ke wilayah tugas pokok fungsi saya sebagai anggota DPRD yang punya kewenangan dan wewenang untuk ikut membahas soal itu. Tapi ya sampai sekarang Pak, ya kalau cuma saya sendiri dan beberapa orang yang mendukung, ini kan aturan harus didorong bersama-sama. Sehingga lewat dialog ini mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa ya itu adalah tugas kita bersama, bukan hanya soal legislatif, eksekutif, atau bahkan yudikatif. Memang ada hubungannya dengan ada harus sama-sama menjaga. Siapapun, semua orang, semua elemen dari A sampai Z harus berperilaku, berpikir, berbuat, mencoba mempertahankan seperti mungkin salah satunya teman-teman komunitas Gema Jabar Hejo. Nah, saya yakin pecinta-pecinta alam yang lain juga satu frekuensi. Cuma soal kesempatan saja untuk menyampaikan ini. Sekarang agak terwakili oleh Pak Nanang. Makanya Pak, besok pansus kebetulan Pak Nanang juga kan di wilayah jurnalistik sebagai jurnalis, tentu punya hak juga untuk mendapatkan informasi-informasi. Semua juga punya hak. Cuma kan ini disertai oleh surat tugas untuk mendapatkan informasi yang valid sesuai dengan harapan masyarakat. Satu lagi ini ada dari dulu kan beributnya RT/RW terus ya. Saya belum pernah dengar RDTR yang pastinya. Nah, dari dulu itu betul. RT/RW ada,
tapi katanya RDTR-nya belum ada. RDTR-nya itu gimana ya? Betul. Nah, Padahal saya juga Pak Aang menggulirkan miliaran untuk bikin RDTR ya. rencana detil tata ruang itu yang penting. juga kan penting. Iya. Maka izinkan saya besok juga ikut mempertanyakan soal itu. Saya juga bukan hanya mempertanyakan, tentu ini kan juga menjadi tanggung jawab saya pribadi. Karena kan mereka itu tanda kutip ya, mereka itu yang memanfaatkan lahan di luar fungsinya, suka bersembunyi kan. RDTR-nya belum ada. Itu kan jadi seolah-olah masih boleh. gitu. Saya sempat sampaikan Pak, serius saya sempat sampaikan dalam notulensi rapat ada di internal, walaupun rapatnya mungkin kemarin kan tidak disaksikan oleh ruang publik. Saya sampaikan ini kalau dalam RDTR atau dalam aturan RT/RW yang sedang kita buat bahwa zona itu betul-betul tidak boleh. Coba mau seperti apa? Investasi sudah masuk, kita juga nggak mau dong mengganggu teman-teman pengusaha kita. Itu jangan sampai mereka kapok atau bahkan tidak mau berinvestasi di kita. Kalau diarahkan bisa ya untuk ketentuannya apa sebenarnya, jadi yang nggak cuman izin tapi di lapangannya nggak dipantau. Padahal kalau dipantau kan dari awal pembangunan sampai ini mengikuti aturan, tidak akan ada ketimpangan kan. Betul. Seperti zona hijau nggak akan rusak. Betul. Kalau di lapangan sendiri menurut ini Kang Nanang yang sering ke lapangan nih, masyarakat sendiri sebenarnya udah jengah nggak sih dengan kerusakan ini sebenarnya? Sepengetahuan saya masyarakat emang udah pada ini ya, gerah kayaknya. Udah jengah ya berarti. Seperti yang kemarin ditangkap kita di daerah timur itu kan, mereka itu pengen berontak dan pengen ini daerah ini harus diganti pohonnya gitu kan. Kemarin kita udah pada tahu ya. Cuman hanya belum. Iya, cuma mereka nggak tercetus aja ke pemerintah. Belum menunggu bom waktu ya untuk melakukan aksi demonstrasi kali ya, Kang Nanang. Terus info-info yang penebangan liar itu banyak ada cuma kita itu tinggal dari masyarakatnya aja. Kita itu mencoba menengahi, udahlah jangan nanti kita akan revitalisasi dulu atau gimana. Sebenarnya info-info tersebut dari masyarakat udah banyak kita itu, namun kita coba meredam mereka, dalam tanda kutip meredam ya. Kita coba alihkan kegiatan lingkungan itu. Jadi kalau ditanya masyarakat tentang kondisi alam, sebenarnya mereka sebagian ya udah pada ngerti. Ya kalau soal itu Pak saya juga setuju Pak. Di samping memang kita bertanya biar tervalidasi yang berada di lingkungan tersebut seperti apa, walaupun tidak ditanyakan juga kita yang mengetahui tentu harus menjadi kewajiban kita. Kan kalau kita tanyanya ke masyarakat yang kebetulan tidak memahami itu, tapi kan sekarang hari ini masyarakat kan merasakan kekurangan air. Betul. Jangan sampai menunggu bom waktu mungkin ya Kang ya. Maka saya juga berharap kemarin yang sumur bor itu kan mereka menjerit, air sumur mereka nggak ada ya. Maka saya juga mempunyai harapan sebetulnya ke Ananang, Teh Andin, saudara-saudara semua, terutama pegiat-pegiat ya, termasuk kami juga penyelenggara pemerintahan, untuk ikut bersama-sama berkomitmen terhadap apa yang sudah menjadi kewajiban. Saya sih enaknya saya sih sukanya menggunakan bahasa wajib ya, bahwa alam ini wajib dijaga. Kan ada fase diksi tuh harus boleh, ini udah wajib, sunnah, ini mah wajib fardu ain, ini fardu ain, bukan fardu kifayah lagi. Kalau hanya oleh golongan tertentu kan gugur dosa tuh karena sudah ada yang mewakili. Tapi ini maksudnya fardu ain antar individu, seperti topinya Pak Nanang ini kan sudah satu jiwa satu pohon, itu sudah wajib. Sudah sebuah transformasi informasi ke kita semua bahwa kita harus bukan hanya sekedar, kan filosofinya mungkin dalam, teman-teman remaja Barejo mempunyai filosofi satu jiwa satu pohon itu kan, dengan 1.200.000 sekian penduduk kita, kalau menanam pohon masing-masing satu udah insya Allah itu agak meminimalisir dan akan agak memperbaiki perjalanan. Walaupun memang hari ini kita harus akui dengan perkembangan zaman dan bertambahnya populasi manusia, populasi makhluk hidup, khususnya manusia lah ya,
karena kan yang cenderung merusak kan punten ya kadang kita manusia. Jadi itu sudah mungkin bisa dikatakan sunatullah bahwa akan ada pergeseran. Yang tadinya mungkin lahan digunakan untuk pertanian, mungkin karena bertambah jumlah penduduk dibikin rumah dan oke, yang itu oke, kita maklumi, kita pahami. Tapi jangan juga berlebihan menjadi hal-hal yang sifatnya tersier mengganggu hal-hal yang sifatnya wajib. Itu yang harus kita pahami dulu dari awal, cara berpikir kita. Bahwa contoh tadi Teh Andin menyampaikan agak mensitir, kok ini malah dijadikan alasan untuk menambah PAD. Teh di podcast sebelumnya, di dialog sebelumnya saya menyampaikan, kalaupun PAD yang ditarik dari objek wisata yang ada di lingkungan alam ini sebanding dengan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, saya masih belum setuju. Sebelum itu benar-benar dikaji apakah merusak lingkungan atau tidak. Sebelum zona itu keluar aturannya bahwa zona wilayah ini pembagiannya ini seperti ini seperti ini, seperti ini. Apalagi pendapatan PAD dari objek wisata yang tadi kita ceritakan bersama jauh dari harapan. Siap. Apakah Teteh sama tahu bahwa betul itu alasan PAD itu memang seimbang, seimbang dan sesuai saja? Saya secara pribadi saya nggak setuju. Masih banyak lah yang bisa kita eksplorasi selain mengeksploitasi alam, kan begitu. Seimbang aja nggak setuju, apalagi jauh dari harapan. Emang Teteh sama Nanang belum pernah tahu ya PAD-nya berapa dari atas? Jangankan Teteh sama Nanang, saya aja nggak tahu. PAD-nya berapa sih sebetulnya? Berarti selain itu juga berarti keterbukaan informasi publik juga kurang dong ya berarti Kabupaten Kuningan ya. Sekelas anggota dewan kan mewakili ribuan rakyat kan Adeki, untuk apalagi di Dapil 5. Masa rakyat nggak boleh mengetahui hal itu kan? Setuju. Itu parah berarti. Meskipun ada beberapa klausul saat kita cross check ada soal objek pajak yang bla 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 bla, aturannya emang nggak di cross check kebagiannya. Berapa sih sebetulnya? Kok bisa itu diizinkan dan berlangsung sampai sekarang seperti demikian? Sebanding atau tidak sih? Dan saya yakin tidak akan pernah sebanding. Berapa ratus miliar yang masuk dari sana misal, berapa puluh miliar, apalagi cuma berapa ratus juta atau berapa puluh juta, nggak akan sebanding dengan kerusakan. Mungkin hari ini kita tidak terlalu merasakan, walaupun tadi Anang menyampaikan sudah banyak yang merasakan. Mungkin belum sangat terasa. Bagaimana nanti generasi kita 1, 2, 3 generasi ke depan? Itu. Siap, Adik. Kang Nanang mungkin closing satu istilah kerusakan lingkungan, dampak dari kerusakan lingkungan itu ternyata lebih besar dari dampak yang terjadi karena ada terorisme. Karena terorisme itu hanya menghancurkan satu generasi. Kalau kerusakan lingkungan beberapa generasi ke depan akan terdampak. Wah. Itu mungkin karena salah satu Gempa Jabar Hejo itu memprovokator ya. Jadi provokasi positif. Ya. Terima kasih Adeki, Ananang. Wah, Pak Nanang dikasih closing, saya enggak. Oh iya, Adeki. Adeki mungkin. Karena saya kedatangan tamu yang sangat saya hormati. Beliau juga kebetulan adalah senior saya dulu waktu bergerak di jalanan. Jadi saya harus menghormati kedatangan beliau dengan closing statement yang mudah-mudahan membahagiakan beliau, komunitas dan masyarakat. Bahwa menanam pohon itu, ini terinspirasi dari topinya nih, menanam pohon itu bisa puluhan tahun nanti proses jadi panjang untuk jadi fungsi sebagai pohon, menjadi fungsinya bisa termanfaatkan oleh kita itu bisa puluhan tahun. Tapi menebang pohon cukup dengan waktu berapa menit, berapa jam saja. Jadi mohon filosofi topinya Kang Nanang ini menjadi pembelajaran bagi kita. Menebang cukup 1 jam kurang lebih, tapi menanam butuh puluhan tahun. Jadi mohon itu menjadi kesadaran kita bersama. Terima kasih Teh Andin atas kesempatan closingnya. Ya teman-teman Kuningan Podcast, demikian kita ngobrolin soal alam kali ini bersama Kang Deki dan Kang Nanang ya. Ke Sumbawa beli bakso. Demikian bersama Deki.